Memasuki musim dingin ini musim dingin yang keempat di Amerika. Saya akan membicarakan diri saya sendiri, tetapi bukan siapa saya. Saya mengungkap beberapa poin yang diceritakan di medsos. Ternyata saya baca berita Saifuddin Ibrahim itu banyak sekali. Ditulis berbagai macam sumber, dibicarakan berbagai macam orang, bahkan teman sendiri, keluarga sendiri juga berpendapat tentang saya. Misalnya dari Esposin Solo, Saifuddin Ibrahim adalah pendeta yang menyandang status sebagai tersangka penista agama, tak henti-hentinya membuat kontroversi. Residivis kasus yang sama itu pun terus bersuara membuat publik marah. Pendeta yang kini berada di Amerika Serikat dan tidak berani pulang ke Indonesia itu membuat konten yang menyerang umat Islam dan pemerintah. Dia menyebut jika pulang ke tanah air maka nasibnya akan tamat karena hukum Indonesia yang disebut tidak adil. Kalau saya pulang, saya habis. Hukum di Indonesia tidak adil, kata pendeta Saifuddin seperti dikutip Expos ID dari kanal YouTube miliknya yang bernama Saifuddin Ibrahim. Ini 2022. Perjalanan hidup seorang Saifuddin berubah setelah masuk Kristen 2006 dan menikahi putri tokoh ternama di Jepara. Dia pun mengubah namanya menjadi Abraham Ben Moses. 5 Desember 2017 ia ditangkap atas dakwaan ujaran kebencian dan divonis 4 tahun penjara. Pada tahun 2018, Saifuddin Ibrahim pernah dipenjara 4 tahun karena menuding Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai raja cabul karena mempunyai banyak istri. Tudingan itu ditulis Saifuddin Ibrahim di akun Facebooknya. Wow. Kini dia ditetapkan sebagai tersangka penista agama. Hal ini berkaitan dengan permintaannya kepada Menteri Agama untuk menghapus 300 ayat Al-Quran yang dinilai sebagai sumber kekerasan di dunia. Akan tetapi sampai saat ini polisi belum bisa menangkap Saifuddin Ibrahim karena tinggal di Amerika Serikat dan tidak mau pulang ke Indonesia. Saudara, memang waktu saya ada di Amerika, tepatnya Januari 2023, saya didatangi oleh polisi Indonesia 3 tim yang dipimpin oleh Jenderal Bintang 2 Krisnamurti. 3 tim itu, satu di New York, yang satu di Washington, dipimpin langsung oleh Jenderal Krisnamurti, dan satu tim yang langsung ketemu saya di California. Dan kita bertemu selama 3 hari, kita ngobrol, kita bicara baik-baik bagaimana dan pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan apakah saya akan pulang ke Indonesia atau tidak. Teman saya, seorang penginjil dari Ambon, James Melaiholo, berkata begini, menurut Roh Kudus, Abi tidak boleh pulang. Jadi setelah hari pertama dan hari kedua kita ketemu dengan polisi yang ada di California ini, teman dan seperti kakak rohani saya, James Melaiholo, bilang bahwa Roh Kudus berkata saya nggak boleh pulang. Dan itu saya pegang teguh karena itu sebuah pernyataan Tuhan lewat seorang hamba Tuhan seperti beliau. Dan hari ketiga saya ditemani oleh seorang pendeta dari Manado, pendeta Raymond
Su'od. Beliau pun sama, bagaimana apakah saya pulang ke Indonesia, karena bagi saya hidup tentram dan damai itu adalah saya harus menghadapi pengadilan di Indonesia. Dan benar, Pendeta Ray pun menasihati saya supaya jangan pulang. Dengan hal yang sama beliau bilang kepada polisi itu, kalau Bapak polisi ingin supaya Pendeta Saifuddin Ibrahim pulang, ya berikan dong SP3, surat penghentian perkara, dan saya nggak pernah lagi akan menyinggung Islam ataupun menyampaikan video-video dan podcast yang mungkin menyudutkan Islam. Dan kalaupun perlu saya dikatakan sebagai penista, memang apa adanya dan apa yang tertulis semua ada di dalam kitab-kitab itu, yang saya bacakan, yang saya bilangkan, yang saya jawabkan, baik di YouTube ataupun di TikTok, nggak ada yang saya sembunyikan. Dan semua muslim bisa membuka hadis-hadis itu dan boleh membuka dasar-dasar pemikiran, dan siapa saja, semua tertulis. Begitu lengkapnya ini ajaran Quran, ajaran Islam yang sudah tersebar ke seluruh dunia dengan pengikut yang banyak, sudah hampir 1,5 miliar ini. Lahir mati ini penduduk manusia, akan tetap banyak Islam ini. Kenapa? Karena mereka agresif dan sangat radikal. Sama dengan saya dulu juga radikal. Saya ini orang yang keras pemahaman keislaman. Tetapi ketika saya bertemu dengan ajaran Alkitab, wah, saya berbanding terbalik dengan apa yang saya pahami selama ini. Betapa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Dan pertama-tama ya kita sendiri, bangsa Indonesia akan diselamatkan. Maka di dalam ayat itu dikatakan pertama-tama orang Yahudi, juga Yunani. Artinya dengan pengajaran Injil yang penuh dengan toleransi dan damai ini akan mampu menyelamatkan bangsa Indonesia, menyelamatkan negara NKRI ini masuk ke gerbang keadilan, gerbang toleransi dan damai. Kenapa? Karena bangsa Indonesia ini kalau dikuasai terus oleh Habib dan orang-orang Arab, maka pola pemikiran kita ke depan untuk membangun Indonesia yang toleransi dan damai dengan keragaman beragama ini sangat cocok dengan pengajaran Injil, bukan dengan Islam, karena Islam itu adalah ajaran yang sudah kedaluwarsa dan tidak pantas lagi untuk dihidupkan sekarang. Terima kasih, Tuhan memberkati.